Pemecatan Xabi Alonso dari kursi kepelatihan Real Madrid memicu banyak kontroversi. Alonso dianggap tidak diberikan waktu yang cukup untuk membangun visinya, mengingat ia baru menjabat selama kurang lebih 7 bulan. Puncak dari kegaduhan ini terjadi hanya 1 hari sebelum pemecatan, tepatnya setelah Real Madrid kalah 3-2 dari Barcelona di final Piala Super Spanyol. Kekalahan di El Clasico dalam perebutan trofi dianggap sebagai penghinaan bagi manajemen. Florentino Perez sangat marah dengan kekalahan itu. Ia tak bisa lagi bersabar. Ia bahkan tak berbicara dengan Alonso. Sang presiden hanya mengutus CEO klub, Jose Angel Sanchez, untuk menyampaikan berita pemecatan ini. Alonso dipecat kurang dari 24 jam sejak kekalahan dari Barcelona di final Piala Super Spanyol. Akar kontroversi dimulai dari ketegangan di balik layar yang bocor ke publik. Dalam rilis resminya, pihak klub menyatakan perpisahan dengan Alonso terjadi karena kesepakatan bersama, sedangkan laporan dari banyak jurnalis menyebut Alonso dipecat oleh Madrid. Sang pelatih sebenarnya masih berniat melanjutkan pekerjaannya, bahkan dirinya terkejut dengan pemecatan itu. Bagaimana tidak, Xabi Alonso dan timnya sedang menganalisis kesalahan yang dilakukan selama laga El Clasico ketika kemudian ia dipanggil dan diberitahu perihal pemecatan tersebut. Pemecatan Alonso juga mengejutkan semua orang di ruang ganti Madrid, tak terkecuali para pemain. Faktor utama yang memperkeruh suasana adalah isu keretakan ruang ganti. Alonso yang dikenal dengan disiplin taktiknya dikabarkan terlibat friksi dengan pemain-pemain kunci seperti Vinicius Junior, Jude Bellingham, dan Fede Valverde. Ketiga pemain ini dikabarkan tidak menerima metode yang diterapkan Xabi Alonso. Alonso merasa tidak dihormati saat sesi latihan. Beberapa pemain bintang terlihat hanya berjalan-jalan santai saat latihan. Ada juga pemain yang datang di akhir sesi latihan lalu pergi. Bahkan dalam satu kesempatan saat latihan di awal November tahun lalu, Alonso berteriak kepada pemain dengan mengatakan, "Saya tidak tahu kalau saya datang ke sini untuk melatih anak-anak kecil." Lontaran ini merupakan ekspresi kegusaran Alonso melihat pemain yang menunjukkan kurangnya usaha, merajuk, dan berbisik-bisik satu sama lain. Para pemain Madrid merasa metode yang diterapkan Alonso terlalu kaku. Mereka tak leluasa untuk berkreasi. Para pemain mengeluh soal detail taktik yang diterapkan Alonso. Mereka juga merasa bosan dengan arahan mengenai taktik yang diberikan sang pelatih. Perselisihan Alonso dengan Vinicius paling menyita perhatian. Vini, yang menjadi tulang punggung Madrid beberapa tahun belakangan, merasa tidak puas dengan cara Alonso memperlakukannya. Keretakan paling jelas antara keduanya terjadi saat laga El Clasico perdana di La Liga musim ini. Vinicius yang digantikan Alonso terlihat meluapkan kekesalannya. Vini akhirnya meminta maaf secara terbuka, tetapi tidak menyebut Alonso dalam permintaan maaf tersebut. Menurut beberapa sumber di Madrid, inilah momen paling jelas bagaimana sang pelatih kehilangan kendali di ruang ganti, karena klub tidak menghukum Vini atas ledakan emosinya. Hal ini akhirnya berbuntut panjang. Pekan-pekan berikutnya selalu terdengar kabar bahwa sang pelatih akan dipecat. Vini sendiri tak mau memperpanjang kontraknya. Bahkan beredar rumor bahwa Vini tak akan memperpanjang kontraknya selama Alonso masih melatih Madrid. Lebih dari itu semua, Alonso beberapa kali terlibat perbedaan pendapat dengan presiden klub Florentino Perez. Alonso berselisih paham soal transfer pemain. Setelah kepergian Modric, Alonso merasa perlu memperkuat lini tengah, tetapi klub tak memenuhinya. Salah satu pemain yang diminta Alonso adalah Martin Zubimendi. Kontak sempat terjadi dengan agen pemain sebelum ia berlabuh ke Arsenal. Namun Madrid ragu-ragu dengan alasan mereka sudah memiliki banyak gelendang. Ketika akhirnya klub mulai serius bernegosiasi, semuanya sudah terlambat. Zubimendi telah bergabung dengan klub asal London Utara tersebut. Alonso juga mengeluhkan kurangnya dukungan terhadap dirinya. Florentino Perez acap kali berada di sisi pemain ketika terjadi perselisihan. Kasus Vinicius menjadi salah satunya. Perez dikabarkan lebih membela Vini ketimbang Alonso. Yang terkini, Perez meminta Alonso memasukkan Antonio Pintus ke jajaran staf pelatihnya, tetapi Alonso menolaknya. Sang presiden pun akhirnya memecat Alonso beserta seluruh staf kepelatihannya. Alonso merasa hubungannya dengan Perez tak pernah dekat sebagaimana hubungan sang presiden dengan Ancelotti dan Zidane. Ia juga merasa Perez belum sepenuhnya menerima metode yang ia terapkan.
Yang paling mengecewakan dan selalu dikeluhkan Alonso adalah pihak klub tak pernah mendukungnya. Setiap kali ia mencoba mengatur pemain, klub selalu berpihak kepada pemain dan menentangnya. Tak pernah sekalipun klub mendukung keputusannya. Dalam pertemuannya dengan klub saat pemecatan, Xabi Alonso mengatakan klub tidak boleh memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada pemain. Ia percaya mustahil mengatur ruang ganti jika klub selalu berada di sisi pemain. Selama kurang lebih 7 bulan karirnya sebagai pelatih Madrid, Xabi Alonso telah memimpin 34 laga, dengan hasil 24 kemenangan, 6 kekalahan, dan 4 hasil imbang.